Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi untuk inventaris gudang. Yang pertama, di sini saya membuat tampilan GUI untuk eh, sebagai login untuk melakukan yang selanjutnya. Di sini saya menggunakan di sini ada label, lalu ada text field, dan di sini ada button. Ya, selanjutnya saya membuat GUI dari menu seperti ini. Lalu setelah saya membuat menu, saya membuat GUI dari cari, lalu tambah, lalu edit, dan yang terakhir hapus. Nah, untuk login ini source code-nya. Di sini saya menggunakan tag field sebagai username-nya untuk dalam implementasi ini saya menggunakan NIM dan passwordnya 1234. Lalu ini untuk membuka GUI menu menggunakan set visible true. Lalu untuk menutup eh, window yang pertama itu menggunakan dispose. Lalu di sini else apabila terjadi kesalahan dalam pengisian username dan password akan muncul nomor ID atau password salah. Kita lanjut ke menu. Di sini saya menggunakan kembali ada label. Di sini ada modifikasi label. Lalu di sini ada radio button dan button. Dan radio button ini saya masukkan ke sebuah button group agar tidak agar hanya satu yang bisa dipilih. Kalau tidak dimasukkan ke button group, bisa terpilih semuanya, akan menyebabkan error. Oke, ini source code-nya untuk eh, jadi di sini source code-nya ketika radio button satu terpilih, maka yang terbuka jendela yang terbuka itu jendela dari cari. Lalu kalau radio button yang kedua yang dipilih ke tambah, radio button 3 itu ke edit. Nah, yang keempat itu berarti ke hapus, membuka window hapus. Nah, dan menutup window dari menu. Nah, selanjutnya kita ke menu cari. Di sini untuk sebelum membuat atau mencari, kita pastikan kita sudah menambahkan library MySQL connector ini agar dapat eh, mengkoneksikan membuka membuka eh, koneksi ke database. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database. Di sini saya namakan database inventory Yudo. Lalu saya sudah membuat table juga, sebuah table. Di sini nama tabelnya gudang dan saya sudah isikan satu apa ya inputan di sini yaitu printer jumlah 10 dan kategorinya tools.
Nah, kita lanjutkan ke programnya. Nah, di sini ada button. Saya menggunakan label lagi untuk judul, lalu label, terus tag field, button, dan sebuah table. Nah, kita lanjut lagi. Oh ya, untuk source code-nya di sini eh jangan lupa kita mengimport Java SQL, Java Swing, dan Java Swing Table Default Table Model. Eh di sini kita butuhkan ini karena dicari itu di codingan cari ini kita mulai mengkoneksikan antara database dengan program. Di sini makanya dibutuhkan import ini. Lalu di sini kita buka koneksinya dengan menuliskan connection con statement stmt result set rs. Nah, lalu di sini kita buat eh, kita buka koneksinya public cari try class for name MySQL CJ JDBC driver on driver manager get connection. Ini untuk mendapatkan koneksi ke localhost, ke database, lalu stmt concat statement. Nah, selanjutnya di sini kita buat eh, karena dicari ini ada list barang di sini untuk menampilkan semua barangnya, maka di sini kita buat data table. Di sini ada objek, baris, ID, nama barang, jumlah kategori ini sesuai dengan yang di eh, sesuai di tabel tabel yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk nama di tabelnya. Lalu selanjutnya kita baca, kita ambil data dari database yaitu dengan cara rs statement execute query. Kita tuliskan query-nya, select bintang from gudang. Jadi kita memilih data dari gudang. String A sama dengan rs get string ID barang, yang string B get string nama barang, yang C untuk jumlah, yang D get string untuk kategori. Untuk di Nah, sekarang untuk tombol carinya sama, kita melakukan execute query, cuma di sini query-nya kita beda sedikit. Select bintang from gudang where ID barang. Nah, ID barang ini yang kita ketikkan di sini. Jadi program akan mencari eh, ID dengan ID yang sama pada database. Lalu di sini untuk menampilkan semua data ketika kita tekan ini list barang ini. Ya, selanjutnya kita menuju menu tambah. Di sini yang berbeda, saya hanya menambahkan checkbox di sini untuk kategori. Selebihnya sama. Lalu kita lihat source code-nya. Untuk source code-nya sama, kita menggunakan import Java SQL, Java Swing. Lalu ada di sini ada tambahan lagi option pane. Nah, lalu kita buka koneksinya sama seperti yang dicari tadi.
Lalu ini juga sama, membuka koneksi untuk ke database. Nah, selanjutnya, nah di sini eh, untuk menambahkan di sini menggunakan try catch dengan isinya itu if else. Di sini if checkbox 1 terpilih, maka execute update ke dengan karena menambahkan di sini perintahnya insert into gudang value-nya. Nah, jadi insert ke gudang, ke tabel gudang. Nah, nilainya sesuai dengan apa yang diisikan di sini. Dari ID barang, nama barang, jumlah, serta kategori yang dipilih di sini. Di sini ada adjective satu itu untuk ID, lalu di sini tag field 2 di sini untuk nama barang, di sini untuk jumlah. Nah, di sini untuk kondisi checkboxnya. Ketika yang dipilih yang ini, maka akan menuliskan ATK. Ketika yang dipilih yang kedua, maka dia akan mengisikan tools. Untuk checkbox yang kedua sama, hanya berbeda di checkboxnya aja ini yang di ATK dan tools. Nah, di sini ada Jepsen Pen. Ketika ini sudah berhasil ditambahkan, maka akan muncul eh, dialog, message dialog, data telah ditambahkan. Selanjutnya, kita ke menu edit. Edit ini saya ada table di sini, lalu ada button dan text field dan label. Nah, di sini kita lihat source code-nya sama seperti yang ada dicari tadi. Ini importnya import Java SQL, Java Swing, default type model. Terus ini kita buka dulu eh, koneksinya. Di sini public edit sama seperti yang tadi. Ini ke database-nya. Lalu ini untuk data table-nya, untuk modifikasi tabelnya. Ini untuk mengambil query di sini untuk mengambil query data dari database menggunakan select bintang from gudang. Lalu sini kita ambil stringnya dari table. Lalu di sini untuk update kita uh, klik dulu di table sini barang yang ingin kita ubah jumlahnya. Makanya kita klik dulu di sini. Setelah diklik baru kita ubah dia menggunakan execute update. Di sini update gudang set jumlah. Nah, kita set jumlahnya. Nah, di sini eh, where ID barang. Kita set jumlah sekian di ini JTFL 3 ini adalah jumlah yang ingin kita ubah, misalnya 10 menjadi 4 gitu. 4. Nah, di sini adalah ID-nya, ID yang kita dapat dari sini. String ID, nya table, get value at sini. Lalu setelah berhasil diubah, maka di sini akan muncul message dialog data telah diperbarui. Oke. Nah, selanjutnya kita ke menu hapus. Di sini kita
akan menghapus barang yang ada di database. Yang diperlukan hanya ID barang untuk menghapus database-nya, data yang ada di database. Nah, source code-nya seperti ini. Seperti tadi sama kita buka koneksi sampai sini. Lalu sini ada execute update-nya, ada query menggunakan delete from gudang, hapus dari gudang di mana ID barangnya adalah yang ini. Jadi delete dari tabel gudang eh, ID barangnya yang kita tuliskan di dalam GUI-nya. Ketika sudah terhapus, maka kan muncul message dialog data telah dihapus. Lalu di sini saya tambahkan juga eh, kembali ke menu. Ini eh, source code-nya. Jadi ini ada new menu set visible through this post. Lalu ditutup window-nya. Makanya eh, oke, sekarang langsung saja saya running dari pertama. Kita masukkan nomor ID-nya. Di sini saya masukkan NIM, lalu passwordnya 1234, klik masuk. Nah, akan muncul main menunya. Pertama, misalnya kita ingin mencari, kita lihat dulu list barangnya. Oh, ada printer. Berarti oke, kita kembali ke menu, kita tambahkan em, datanya. Kita masukkan ID barangnya. Misalnya 123, nama barangnya buku. Jumlahnya sekitar 10. Karena buku itu adalah sebuah ATK. Kita tambah, akan muncul musik dialog, data telah tambahkan, oke. Kita kembali ke menu, kita cari buku. Kita cari buku. Tadi di barangnya 123, kita cari. Nah, ada di database. Kita kembali ke menu, kita edit jumlah buku yang tadi. Kita lihat dulu list barangnya. Ada printer dan buku. Kita klik bukunya, kita ubah. Misalnya bukunya kita mau 30 buku. Kita ganti 30, kita ubah. Data telah berbarui dan di sini berubah jadi 30. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita mau menghapus data printer. Nah, kita hapus di barangnya tadi. Kita misalkan 001. Kita hapus. Data telah dihapus. Sekarang kita cari printer tadi. Lalu kita lihat saja di sini. Kalau sudah tidak ada printer di sini, kita cari. Tidak ada. Kita kembali. Nah, seperti itu untuk aplikasi yang saya buat ini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.